sudah mulai kurang apa ya? Ya kurang mengenal lah terkait dengan ajarannya dia. Nggak masuk akal. Iya, insya Allah sebentar malam pukul 10 lah. Pukul 11 di Amin. tempatku ada yang dinarasikan hampir ya. Tinggal Ya. menunggu hidayah aja insya Allah sebentar malam jam 10-an. Amin, amin, amin insya Allah. Kalau akal berpikir pasti tidak akan Assalamualaikum memuaskan. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh begini Bang Zuma, saya ingin menimpali sebetulnya si framing itu tadi. Seperti katakanlah Brazil atau Amerika yang mempunyai persenjataan yang modern untuk menangani kriminalitas. Itu tidak mampu sampai sekarang mereka menangani kriminalitas baik di Brazil yang katanya negerinya Yesus itu. Kita bayangkan pencurian orang lewat kalung dirampas dengan seenaknya itu. Mereka dengan persenjataan modern tidak mampu menekan kriminalitas. Sedangkan di Arab apa? Mereka polisinya hanya bawa pentungan. Mereka bisa menimilasir kejahatan atau negara yang paling aman lah di dunia Arab tuh. Si framing itu membangga-banggakan mereka mayoritas mereka tapi gagal untuk membuat keamanan di negara sendiri. Padahal persenjataannya modern ya. Kalau saya bandingkan seperti itu. Begitu Bang Zuma. Iya, kalau kita dasar pijakannya itu tetap mengacu kepada Al-Quran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pada masa sebelum manusia diciptakan aja sudah diperlihatkan bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Sehingga hanya sedikit yang kemudian bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau misalnya mereka mengatakan karena banyak, ya kan lebih duluan. Selisih 600 tahun. Tapi di Indonesia ini kita lihat. Jadi kita jangan terpancing ya. Tema kita ini sekarang adalah kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati. Orang yang memberkati. Yang kita sedang cari ini, orang-orang Kristen ini memberkati Abraham atau tidak? Kalau Islam kan jelas, setiap saat memberkati beliau Abraham. Nah, yang kita ingin tahu dari tadi satu aja, satu aja. Kita minta satu aja bukti Kristen ini secara prosesi agama memberkati Abraham. Diwakilkan oleh saudara Framing, ternyata yang muncul dari mulutnya hanya hujatan-hujatan, kutukan-kutukan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kita mau diskusi apa kalau misalnya orang Kristen yang mewakili di sini tidak mampu menunjukkan bukti Kristen memberkati Abraham adalah satu aja sih, nggak usah dua, karena saya yakin sepotong pun tidak ada. Ya, kita tunggu dari saudara Framing kalau bisa menunjukkan itu. Silakan saudara Framing. Kalau hanya jualan obat, Iya, aduh, ya. kasihan. Jangan lari Gini, kau. Konteksnya kau gini ditanya cuma malah jawab lain-lain kau. konteks kejadian pasal 12 ya supaya kamu tahu itu Ismail belum ada, Ishak juga belum ada, ya. Kalau kamu lihat masuk ke pasal 12, 13, 14, ya. Abraham sudah mengeluh kenapa dia tidak punya anak, ya. Tetapi itu pembicaraannya dengan Sarah, keturunannya dari Sarah. Kalau kamu lihat pasal 14, 15, 16, diulangin lagi janji itu. Abraham mengeluh, Tuhan kenapa katanya aku diberi anak? Mana? Aku udah tua. Itulah terakhir keluhan-keluhan dia diperkuatlah dengan keluhan istrinya. Jadi kalau kamu lihat sanatnya itu jelas bahwa sanatnya itu konteks dan anak yang akan diturunkan oleh keluhan-keluhan Abraham itu ke Ishak istrinya Sarah. Sarah istrinya Abraham ke anaknya Ishak. Tetapi karena Sarah ini merasa dia lihat tubuhnya udah tua, udah peot, bahkan dia katakan udah mati haid, udah nggak bisa lagi beranak. Ya, kalau boleh dinilai manusia yang punya pergumulan bisa mengeluh lah. Lalu
dia bilanglah sama Abraham, Abraham, ambil itu gundiku. Ya, ingat ya Zuma ya, ambil itu gundiku, ambil itu pembantuku. Sekarang yang mengutuk dia gundik, yang mengutuk dia pembantu, saya atau Alkitab? Alkitab yang ngomong Zuma, jangan salah kopro, salah kiper lo. Kamu harus baca teks dan kontekstualnya. Jadi kalau Tuhan bilang, anak pembantumu itu bukan anak yang kujanjikan menjadi anak perjanjian. Anak gundikmu itu kasarnya pembantu Zuma, anak gundik ya Zuma. Anaknya babu Zuma. Alkitab yang ngomong bukan saya. Dipentali nama Roh Kudus. Kenapa dia? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan dulu ya teman-teman. Kenapa kemudian ada cerita itu di dalam sebuah buku yang bukan firman Tuhan? Al-Quran sudah menjelaskan itu. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Tapi jejak daripada kebenaran itu, misalnya kita bisa lihat di dalam catatan Targum oleh seorang rabi yang kemudian terkenal. Kita sering ya, orang-orang yang belajar tentang kaidah-kaidah keagamaan itu, Salomon bin Ishak itu menjelaskan bahwasanya Hagar itu adalah putri seorang raja, bukan budak. Bukan budak. Beliau bukan budak. Justru kalau kita lihat dalam perjanjian lamanya yang mereka pegang, itu si Sarah itu melakukan satu perbuatan budak, tapi nauzubillah min zalik ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnahan seperti itu. Itu diceritakan bahwa si Bunda Sarah itu melakukan poliandri. Dan itu tindakan yang ya tidak manusiawi menurut saya. Tidak manusiawi. Ini ya Gurunda ya. Mana ya? Salomon bin Ishak ya Gurunda ya. Iya betul. Beliau menceritakan bahwasanya Hagar itu bukan budak. Ya, tetapi dia itu adalah putri dari seorang raja. Firaun itu artinya kan raja gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya umat Islam itu tidak mau tertipu dengan kitab terjemah. Di sini ada Dinda Moto, mungkin nanti beliau lebih tahu tentang itu. Nah, kemudian yang dikatakan tadi itu bahwa mandul dan seterusnya. Oke lah, Ishak itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak itu adalah nabi kita umat Islam. Kita imani, kita yakini bahwa beliau adalah Nabiullah. Tetapi yang jadi permasalahan ini adalah kitabnya mereka sendiri, yang ternyata Tuhan meminta bukan anak perjanjian untuk dipersembahkan, tetapi adalah anak tunggal. Anak tunggal yang diminta untuk dilakukan, untuk diambil sebagai persembahan ujian kepada Abraham. Sehingga karena kelabakan maka terjemahan diganti dengan penambahan kata yakni Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu yakni Ishak. Kan menggelikan gitu loh. Hanya orang gila atau orang yang sedikit sedeng yang bisa menerima itu Ishak itu anak tunggal. Tunggal dari apa? Sedangkan Ismail itu adalah anak pertama. Dan kalau kita jujur mengkaji di dalam Bible itu sendiri, perjanjian lama ya, menurut mereka yang sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Di situ kalau kita melihat di dalam Kejadian 21, yang tinggal di Beersheba itu adalah Nabi Ismail. Nah, Beersheba juga mungkin nanti Dinda Moto bisa jelaskan. Beersheba itu artinya 7 sumur kalau nggak salah ya dalam bahasa Ibrani, di mana 7 sumur itu nanti 7 sumur 7 domba atau apa artinya itu ya teman-teman. Dinda Moto nanti bisa menjelaskan di mana itu artinya sumur di sana ya, Ber itu adalah sumur. Lalu kemudian di Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba, Ismail berada di Beersheba, Abraham berada di Beersheba. Di Kejadian 22, Abraham mempersembahkan di tanah Moria.
Mempersembahkan siapa? Anaknya. Setelah kemudian melakukan persembahan kepada Tuhan di tanah Moria, Abraham kembali mengembalikan anaknya ke ibunya. Dan ternyata betul, Abraham kembali ke Bersheba di Kejadian 22 nomor 19. Berarti siapa yang tinggal di Bersheba? Ismail. Makanya kemudian Abraham mengembalikan anaknya ke Bersheba. Nah, pada saat kejadian berlanjut, Ishak lahir. Di mana Ishak besar? Dia besar di Hebron. Itu dilihat di dalam Kejadian 23. Jadi jelas, anak tunggal yang diminta, bukan anak perjanjian. Kecuali orang gila mengatakan Ishak itu anak tunggal. Tunggal dari mana? Oh, dia tunggal dari Sarah. Emang Sarah yang dimintai anaknya untuk dipersembahkan? Kan bukan. Yang diminta dipersembahkan itu adalah anaknya Abraham. Anak pertamanya Abraham. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak di antara Ismail dan Ishak yang pernah merasakan sebagai anak satu-satunya Abraham itu siapa? Paulus. Jadi kita melihat ya teman-teman, ya, kita melihat bahwasanya saudara Fremi ini tidak mampu, tidak berdaya menunjukkan ke kita bahwa Kristen yang dandutan di hari Minggu itu nyembah kepada manusia bernama Yesus itu tidak bisa menunjukkan satu data pun bahwa kami Kristen berjalan dari rumah ke gereja kami itu untuk memberkati Abraham dengan cara mengambil rebana, goyang pinggul dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa kita temukan. Tapi kalau umat Islam, begitu dia menghadap kepada Tuhan, Allahu Akbar, seketika itu begitu dia membaca surah As-Saffat, mereka kemudian memberkati Abraham alaihissalam. Begitu membaca kemudian surah Ibrahim, mereka disibukkan kemudian untuk memberkati Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ini pembuktian jejak pemberkatan umat Islam kepada baginda Ibrahim alaihissalam itu jelas ada. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bisibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim. Subhanallah. Setiap sholat, setiap ibadah, baca kitab sucinya, umat Islam selalu bermandikan dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Sementara Kristen, wow, siang malam menghujat Abraham alaihissalam. Oke, PR saudara, ini saya masih kasih kesempatan kepada saudara. Tolong tunjukkan satu prosesi ibadah di dalam Kristen yang membuktikan Kristen itu berhak mendapatkan pemberkatan dari Tuhannya Abraham dengan cara Anda membuktikan Kristen memberkati Abraham. Bisa dilihat, bisa dibuktikan. Silakan. Oke. Doa surah Ibrahim ayat 35 dan 40.